Kadang-kadang orang bertanya, karena ada banyak paket pemeriksaan kesehatan, mereka jadi tidak tahu harus memilih yang mana. Saya cenderung menghindari pemeriksaan yang paparan radiasinya tinggi, tetapi manfaatnya tidak seberapa. Sebaliknya, ada prinsip yang selalu saya pegang. Memilih pemeriksaan yang sederhana, akurat, dan tanpa paparan radiasi. Itulah yang sebenarnya menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Pemeriksaan kesehatan atau medical check-up yang umum dilakukan sebenarnya bukanlah pemeriksaan kesehatan, melainkan pemeriksaan penyakit. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada struktur organ yang sudah rusak. Orang-orang berpikir bahwa pasien kanker hati pasti memiliki hasil tes fungsi hati yang sangat buruk. Sama sekali tidak. Hasil tes darah pasien kanker hati seringkali bagus. Mengapa? Bayangkan ini adalah hati. Kankernya hanya sebagian kecil. Sisanya adalah sel-sel normal, bukan? Jadi, hati masih berfungsi secara normal. Namun ketika kanker itu semakin membesar dan memakan sekitar 70% dari hati, maka sel hati yang normal hanya tersisa 30%. Sejak saat itulah masalah mulai muncul. Jika hasil tes darah menunjukkan peningkatan fungsi hati, ini bisa berarti perlemakan hati fatty, radang hati karena perlemakan, sirosis, hingga kanker hati. Jika sudah begini, ini bukan lagi pemeriksaan kesehatan, melainkan pemeriksaan penyakit. Jadi jangan merasa senang hanya karena hasil tes menunjukkan hati Anda belum rusak. Hari ini ada pasien seperti itu yang datang. Seorang bapak lansia penderita kanker paru-paru yang mengatakan bahwa seumur hidupnya ia rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Ketika ia melakukan tes darah dan pemeriksaan lainnya, semuanya normal. Semua hasilnya normal, tetapi ia menderita kanker. Ya, seseorang tetap bisa menderita kanker meskipun hasilnya normal. Tahukah Anda? Saat melakukan tes darah, Anda akan melihat hasil angka Anda dan di sebelahnya ada rentang nilai rujukan. Banyak orang, bahkan sebagian tenaga medis, menganggap itu adalah rentang nilai normal. Mereka berpikir selama hasilnya masuk dalam rentang itu, maka semuanya oke, bersih. Jika Anda punya hasil lab di rumah, coba perhatikan baik-baik. Di sana tertulis nilai rujukan atau rentang referensi. Apa artinya? Katakanlah sekitar 15 tahun yang lalu. Di Indonesia dimulai pemeriksaan kadar protein dalam darah penduduk. Tentu harus ada standar yang ditetapkan. Biasanya mereka akan bekerja sama dengan pusat-pusat kesehatan dan mengumpulkan data dari katakanlah 300.000 orang yang kemudian akan membentuk sebuah kurva distribusi normal. Angka 95% dalam rentang referensi itu berarti 95% dari populasi sehat berada di dalamnya. Orang-orang yang berada di luar rentang itu adalah mereka yang berada di 2,5% ekstrim di kedua sisi. Jelas ini adalah orang-orang yang memiliki masalah serius. Tetapi di negara kita bagaimana? Kita punya asuransi kesehatan nasional kan? Jika hasil Anda masuk dalam rentang 95% itu, Anda tidak bisa mendapatkan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan yang ditanggung asuransi. Anda harus berada di luar rentang itu untuk bisa ditindaklanjuti. Namun, ketika Anda sudah berada di luar rentang itu, artinya Anda sudah menyeberangi sungai yang tak bisa diseberangi kembali. Kesehatan kita itu ibarat pegas. Jika ditarik sedikit, pegas itu bisa kembali ke bentuk semula. Tetapi jika ditarik terlalu kencang hingga melar, pegas itu tidak akan pernah kembali seperti semula. Diabetes juga begitu. Anggaplah batas normal gula darah puasa adalah 99. Jika angka Anda sering berada di 98,99, secara fungsional itu sudah menunjukkan adanya masalah. Seharusnya penanganan sudah harus dimulai sejak saat itu. Namun di sistem kita biasanya dokter hanya akan berkata, tolong jaga pola makan dan hati-hati ya. Ini masih prediabetes, nanti kembali lagi. Kemudian saat hasilnya mencapai 110, barulah dokter berkata, wah, mari ke sini. Anda sudah jadi pasien. Ini obatnya, orang tersebut akan sangat sulit untuk kembali ke kondisi sehatnya yang semula. Terutama pemeriksaan yang disediakan oleh program pemerintah. Terkadang saya berpikir, sayang sekali kenapa saat sekali ambil darah tidak sekalian diperiksa lebih banyak. Saya berharap dengan persetujuan pasien dan mungkin biaya tambahan sekitar Rp500.000, pemeriksaannya bisa lebih lengkap. Pemeriksaan dasarnya terlalu sedikit. Biasanya yang dilihat hanya 2 atau 3 parameter fungsi hati. Protein, ureum, sel darah putih, trombosit, bahkan kolesterol terkadang tidak diperiksa. Hanya sekitar 5 atau 6 item. Mulai tahun ini bahkan ada arahan ke setiap rumah sakit bahwa dalam satu kali pemeriksaan tidak boleh lebih dari 10 atau 15 jenis tes.
Namun pasien juga terkadang menjadi masalah. Mari kita ambil contoh pasien kanker. Ketika mereka mengambil darah di rumah sakit besar, biasanya diambil minimal 2 tabung. Satu untuk tes darah lengkap, satu lagi untuk tes kimia darah. Di sana semua jenis tes darah bisa dilakukan. Rumah sakit besar memang bagus. Tetapi tahukah Anda apa yang paling sedikit mereka lakukan? Rumah sakit besar tidak akan pernah melanggar aturan yang ditetapkan oleh asuransi kesehatan. Jika ingin melakukan tes di luar ketentuan, mereka harus membuat surat pengantar dan meminta izin terlebih dahulu. Pasien hepatitis kronis misalnya harus melakukan tes darah dan USG setiap 6 bulan. Menurut saya, saat memeriksa fungsi hati, alangkah baiknya jika sekalian memeriksa tiroid dan beberapa hal lain. Tapi tidak, mereka hanya memeriksa hati. Banyak pasien yang seumur hidupnya kontrol hepatitis di rumah sakit besar tetapi tidak pernah melakukan medical check-up menyeluruh. Ketika ditanya, kenapa selama ini tidak pernah check-up? Mereka menjawab, saya kira dokter ternama di rumah sakit besar itu sudah memeriksa semuanya setiap 6 bulan. Padahal dokter itu hanya fokus pada hatinya saja. Aduh, banyak sekali orang seperti itu. Ada yang berkata, saya tahun lalu habis 20 juta rupiah untuk check up lengkap di rumah sakit besar. Katanya semua bersih. Itu bukan berarti tubuh Anda benar-benar bersih. Anda harus memahaminya seperti ini. Misalnya, paket medical check-up seharga 10 juta rupiah mungkin memeriksa 10 jenis penyakit yang paling umum di Indonesia. Tentu tidak semua penyakit bisa diperiksa. Paket 20 juta rupiah mungkin memeriksa 30 jenis penyakit. Paket 30 juta rupiah mungkin 50 jenis. Artinya, hasil pemeriksaan Anda tidak keluar dari rentang referensi. Dengan kata lain, tidak ada kerusakan yang ditemukan. Makna sebenarnya adalah tidak ditemukan bukti kerusakan. Oleh karena itu, saya ingin menyarankan ini. Saat melakukan medical check-up, lakukanlah pemeriksaan kesehatan yang sesungguhnya. Jangan hanya melihat apakah tubuh Anda sudah rusak karena penyakit. Sebaliknya, lihatlah seberapa sehat diri Anda. Contohnya, berapa kadar nutrisi seperti vitamin B kompleks di tubuh saya? Berapa banyak radikal bebas yang dihasilkan tubuh saya? Seberapa baik kemampuan antioksidan tubuh saya? Seberapa kuat sistem imun saya? Jika nilai-nilai ini meningkat, barulah Anda bisa disebut sehat. Ada beberapa pemeriksaan yang tidak ditanggung oleh program pemerintah, seperti USG atau endoskopi. Pastikan Anda menambahkannya. Itulah yang sebenarnya menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Pemeriksaan dengan paparan radiasi yang tinggi mungkin adalah PET-CT, positron emission tomography, computed tomography. Satu kali pemindaian PET-CT katanya memberikan paparan sekitar 25 hingga 30 mSv. Orang-orang lalu membandingkan. Paparan sinar X dada adalah 0,1 mSv. Jika 0,1 menjadi 25, itu berarti 250 kali lipat. Jadi satu kali PET-CT setara dengan 250 hingga 300 kali röntgen dada. Kedengarannya mengerikan, bukan? Tetapi sebenarnya itu sendiri bukanlah masalah besar. Mengapa? Batas total paparan radiasi tahunan untuk masyarakat umum adalah 1 hingga 5 mms. Namun untuk orang yang bekerja di lingkungan radiasi, seperti dokter radiologi atau ahli kedokteran nuklir, batas yang diizinkan secara hukum adalah hingga 50 mLSV per tahun. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Singkatnya, kita tidak benar-benar tahu dampaknya. Yang pasti adalah paparan radiasi dalam dosis tinggi dan singkat, seperti pada ledakan bom atom di Hiroshima, akan menyebabkan masalah langsung pada manusia. Namun paparan radiasi dosis rendah dalam jangka panjang tidak seperti itu. Dampaknya baru muncul 10 atau 20 tahun kemudian, berupa peningkatan risiko kanker tertentu, terutama kanker darah, kanker tiroid, dan beberapa jenis kanker payudara. Ketika terjadi kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl, para peneliti mengamati anak-anak yang terpapar radiasi dan membandingkannya dengan anak-anak dari etnis yang sama, yang tinggal jauh dan tidak terpapar. Setelah 20 tahun, ditemukan bahwa anak-anak yang terpapar radiasi memiliki insiden kanker tiroid yang secara statistik jauh lebih tinggi. Jadi, paparan radiasi dari pemeriksaan medis untuk diagnosis sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kita perlu berpikir secara rasional. Menggunakan bantuan radiasi untuk mendiagnosis penyakit di dalam organ tubuh kita adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi, jika benar-benar diperlukan, kita harus melakukannya. Namun, kita tidak perlu menerima paparan radiasi yang tidak perlu. Tidak perlu melakukannya terlalu sering tanpa alasan yang jelas. Saya selalu menyarankan untuk menghindari pemeriksaan dengan paparan radiasi tinggi, namun manfaatnya sedikit.
Hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat medical check-up, pertama menurut saya adalah PET CT. Banyak yang berpikir, mumpung lagi check-up, sekalian saja PET CT yang bisa melihat seluruh tubuh dan paling akurat, supaya bisa tahu ada kanker atau tidak. Pemeriksaan ini harganya bisa lebih dari 10 juta rupiah, dan orang cenderung berpikir semakin mahal semakin bagus. Ini adalah pemikiran yang keliru. Alasannya, pertama, paparannya sangat tinggi. Pasien kanker pun hanya melakukan PET-CT sekitar sekali setahun. Melakukan PET-CT sekali atau 2 kali setahun memang tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi masalahnya adalah PET-CT bukanlah pemeriksaan yang paling akurat. PET-CT mendeteksi sel-sel yang aktif secara metabolik. Jadi, sebelum pemindaian, pasien disuntik dengan cairan glukosa yang telah ditandai dengan zat radioaktif. Dalam 20 detik, glukosa itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Sumber energi utama semua sel adalah glukosa, jadi semua sel akan berebut untuk mengambilnya. Lalu apa yang terjadi? Tentu saja yang paling kuat yang akan mengambil paling banyak. Si kuat ini adalah sel kanker atau sel-sel peradangan kronis. Setelah glukosa terserap, tubuh dipindai dengan kamera gamma, itulah PIT. Jika misalnya terlihat ada titik hitam di leher, artinya di area itu ada kumpulan si kuat yang mengonsumsi banyak energi. Apakah itu kanker kulit, radang esofagus, radang laring, kanker esofagus, atau mungkin HNP cervical? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, untuk mengetahui struktur 3 dimensinya, citra PET digabungkan dengan CT menjadi PET-CT. Dengan begitu, secara 3 dimensi kita bisa tahu, oh ini di esofagus. Setelah kita tahu ada sesuatu yang mencurigakan di sana, barulah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti CT, MRI, atau biopsi untuk mengetahui jenis si kuat itu. Jadi, PCT adalah pemeriksaan untuk memindai tubuh secara keseluruhan. Pemeriksaan ini lebih bermakna untuk pasien kanker yang telah menjalani operasi untuk memindai apakah ada penyebaran ke kelenjar getah bening atau metastasis jauh. Misalnya, seorang pasien kanker payudara melakukan PET-CT dan terlihat ada titik terang di atas tulang selangka. Ini bisa menjadi petunjuk kemungkinan penyebaran ke kelenjar getah bening di sana. Untuk hal seperti itu, PET-CT sangat bermanfaat. Namun menggunakannya saat medical check-up untuk mengetahui kondisi seluruh tubuh secara akurat adalah pemahaman yang sepenuhnya salah. Jadi, pemeriksaan itu bisa dibilang tidak ada gunanya untuk check-up rutin. Yang kedua, pemeriksaan yang menurut saya kurang bermanfaat adalah CT scan tulang belakang dis. Melakukan CT scan saat medical check-up tidak memiliki banyak manfaat. Misalnya Anda sering merasa sakit leher atau punggung, lalu berpikir, mumpung lagi check-up, sekalian saja CT scan leher dan punggung. Itu tidak ada gunanya. Jika Anda memang sakit punggung atau leher dan sudah berobat ke dokter ortopedi, lalu dokter tersebut menyarankan pemeriksaan mendalam, barulah Anda melakukannya. Saat itu, biayanya bisa ditanggung asuransi. Tetapi jika Anda melakukannya saat medical check-up, Anda harus membayar 100% sendiri dan tidak mendapatkan banyak informasi berguna. Hal yang sama berlaku untuk CT scan perut. CT scan perut harus menggunakan zat kontras. Jika tidak, hasilnya hanya akan hitam dan tidak jelas. CT scan dengan kontras memiliki paparan radiasi sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dari CT scan biasa. Meskipun paparannya sekitar 10 msv atau paling banyak di bawah 20 msv, tetap saja tidak perlu dilakukan jika tidak ada indikasi. Jika memang perlu, misalnya saat USG ditemukan benjolan di ginjal dan tidak jelas apakah itu ganas atau jinak, barulah CT scan perlu dilakukan. Terutama CT scan arteri koroner jantung. Paparannya bisa mencapai sekitar 18 msv. Jadi, apakah orang muda tanpa riwayat hipertensi dan dengan hasil EKG normal perlu melakukannya? Jika tekanan darahnya agak tinggi dan hasil EKG tahun lalu sedikit aneh, maka untuk melihat fungsi jantung lebih akurat, bisa dilakukan tes treadmill, uji beban jantung, atau USG jantung ekokardiografi untuk melihat pergerakan katup. Tetapi orang yang tidak punya masalah apapun tidak perlu melakukan USG jantung, apalagi CT scan arteri koroner. Tentu saja, orang dengan riwayat penyakit jantung harus melakukannya. Tetapi biasanya itu diresepkan oleh dokter spesialis jantung dan ditanggung oleh asuransi. Pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan asuransi sebaiknya Anda pikirkan 2 kali sebelum melakukannya sebagai bagian dari paket medical check-up. Melakukan CT scan atau MRI otak saat medical check-up juga tidak masuk akal. Mengapa? Jika ada kecurigaan gejala neurologis, dokter spesialis saraf akan meresepkan CT scan atau MRI otak yang ditanggung asuransi. Pemeriksaan ini biasanya untuk melihat tumor otak, stroke, atau perdarahan otak,
yang semuanya pasti menimbulkan gejala. Jika tidak ada gejala apapun, untuk apa melakukan pemindaian itu? Kadang-kadang orang bertanya karena bingung harus memilih apa dari paket yang ada. Ada beberapa hal yang selalu saya anjurkan. Pilih yang sederhana, akurat, dan tanpa paparan radiasi, USG, ultrasonografi. USG menggunakan gelombang suara, bukan radiasi. Lakukanlah USG di berbagai area, periksa tiroid, payudara, dan perut. USG perut bisa melihat banyak hal, hati, kantong empedu, pankreas, limpa, semuanya bisa diperiksa. Bagi pria bisa ditambahkan USG prostat. Lakukan saja USG di berbagai area setahun sekali. Setelah usia 40, biasanya akan mulai muncul nodul atau benjolan jinak. Dengan mengetahuinya, kita bisa lebih waspada dan mencegah perkembangan ke arah kanker. Kedua, lakukan endoskopi secara rutin, terutama endoskopi usus besar. Namun, ada juga orang yang berkata, "Aduh, saya tidak tahan setelah endoskopi, jadi saya memilih pemeriksaan barium saja." Itu adalah metode zaman dulu. Endoskopi jauh lebih baik karena kita bisa melihat langsung ke dalam. Dalam program pemeriksaan nasional ada tes screening usus besar dan kita mengira itu adalah kolonoskopi. Padahal, yang dilakukan adalah tes darah samar pada tinja. Jika ada darah di tinja, orang biasanya akan panik dan langsung ke UGD. Tes ini mendeteksi darah samar yang tidak terlihat, yang bisa disebabkan oleh fisura ani, wasir, atau kanker usus besar. Jika sudah ada darah yang terdeteksi pada tinja, biasanya kankernya sudah dalam tahap lanjut. Jika tes darah samar positif, barulah pemerintah menanggung biaya kolonoskopi. Saran saya, jangan menunggu. Lakukan saja kolonoskopi dengan biaya sendiri. Indonesia sekarang menjadi salah satu negara dengan tingkat kejadian kanker usus besar yang tinggi. Bibit dari kanker usus besar adalah polip. Jika polip diangkat setiap kali ditemukan, kanker bisa dicegah. Saat ini, banyak anak muda yang saat melakukan kolonoskopi ditemukan memiliki polip. Saya rasa kasusnya sebanyak perlemakan hati. Kolonoskopi tidak perlu dilakukan setiap tahun. Mengapa? Kanker lambung bisa berkembang cepat dari kondisi seperti gastritis, atrofi kronis. Namun, polip usus besar biasanya membutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk menjadi kanker. Jadi, rekomendasi dari asosiasi medis adalah 5,3,1. Jika Anda melakukan kolonoskopi dan tidak ditemukan polip, lakukan lagi 5 tahun kemudian. Jika ditemukan polip, lakukan lagi 3 tahun kemudian. Sebagian besar orang jika tidak mengubah gaya hidup, terutama pola makan dan berat badan, polip itu akan muncul lagi 3 tahun kemudian. Jika Anda memiliki faktor risiko, misalnya riwayat keluarga dengan kanker usus besar, atau Anda sendiri obesitas, hipertensi, dan diabetes, maka lakukanlah setiap tahun. Untuk endoskopi lambung gastroskopi, mulai usia pertengahan 30-an, sebagian besar orang Indonesia mungkin akan ditemukan menderita gastritis karena kita suka makan makanan asin dan sejenisnya. Setelah usia 40, lakukan endoskopi lambung setiap tahun. Ada satu hal yang sangat saya rekomendasikan, MRA, Magnetic Resonance Angiography. MRA adalah gabungan MRI dengan angiografi, yaitu teknik pencitraan pembuluh darah. Dengan MRA, kita bisa melihat pembuluh darah otak. Sangat sulit untuk memeriksa adanya gumpalan darah atau penebalan dinding pembuluh darah di area lain. Pembuluh darah jantung misalnya tidak terlihat jelas dengan pencitraan biasa. Untuk melihatnya, perlu dilakukan angiografi koroner, yaitu memasukkan kateter dari pangkal paha. Prosedur ini sendiri berisiko dan paparannya sangat tinggi. Biasanya, ini dilakukan sebagai tindakan diagnosis sekaligus terapi saat seseorang datang ke UGD karena serangan jantung. Tentu ini bukan untuk medical check-up, tetapi untuk otak, kita tidak perlu melakukan itu. Dengan MRA, kita bisa melihat seluruh pembuluh darah otak. 1 dari 40 atau 50 orang akan ditemukan memiliki aneurisma, yaitu pembuluh darah yang menggelembung seperti balon. Karena menggelembung, ia bisa pecah kapan saja. Ini bisa terjadi tanpa gejala apapun, lalu tiba-tiba pecah, yang berakibat kematian atau cacat permanen. Lakukanlah sekali seumur hidup, sekitar usia 40 komaan. Saya katakan, 1 dari 40,50 orang pasti memilikinya. Jika ukurannya sangat kecil, Anda hanya perlu memantaunya setiap tahun. Jika sedikit membesar, ada prosedur yang disebut coiling untuk membuatnya kembali rata sehingga tidak ada risiko pecah. Mengenai penanda tumor, ada sekitar 10 jenis yang umum diperiksa untuk mendeteksi kanker hati, pankreas, lambung, usus besar, paru-paru, serviks, dan ovarium. Tapi tahukah Anda, setiap tes memiliki sensitivitas dan spesifisitas.
Sensitivitas adalah kemampuan tes untuk mendeteksi penyakit pada orang yang sakit. Spesifisitas adalah kemampuan tes untuk menyatakan tidak ada penyakit pada orang yang sehat. Tidak ada tes yang 100% akurat. Di klinik saya, semua pasien adalah penderita kanker. Anehnya, pada pasien yang baru didiagnosis, hanya sekitar 10% yang penanda tumornya meningkat. Ini menunjukkan bahwa penanda tumor baru akan meningkat ketika kanker sudah cukup lanjut. Saat medical check-up, biasanya ada paket pemeriksaan penanda tumor. Menurut saya, itu perlu dilakukan. Karena banyak kanker tidak menunjukkan gejala bahkan pada stadium lanjut dan sulit untuk memeriksa semuanya, maka tes darah ini setidaknya bisa membantu mendeteksi kanker yang sudah lanjut. Jika hasilnya meningkat, barulah kita harus mencari tahu lebih lanjut. Misalnya, jika PSA untuk prostat meningkat batas normalnya 4, tapi hasilnya 6 atau 8, maka harus dilanjutkan dengan USG transrektal, CT atau MRI. Namun jika hasil tes darahnya normal, jangan langsung menyimpulkan, saya tidak punya kanker. Itu sama sekali tidak benar. Jangan pernah berpikir, karena penanda tumor saya normal berarti saya bebas kanker. Itu salah besar. Sebenarnya, tes darah penanda tumor tidak terlalu berguna untuk menemukan kanker pada tahap awal. Tes ini lebih bermakna untuk memantau efektivitas kemoterapi pada pasien yang sedang menjalani pengobatan atau untuk memantau kekambuhan setelah pengobatan selesai. Pada saat itu, tes ini sangat berguna. Tetapi saat kanker baru muncul, nilainya jarang sekali langsung naik. Itulah sebabnya sebagian besar pasien yang baru didiagnosis dan datang ke klinik saya memiliki kadar penanda tumor yang normal. Peluang untuk menemukan kanker pada tahap awal dengan tes ini sangat rendah. Meskipun begitu, melakukan tes darah ini tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Berbeda dengan PET-CT yang paparannya tinggi, tes ini hanya dengan mengambil darah. Mengingat kanker stadium lanjut pun seringkali tanpa gejala, memeriksa beberapa penanda tumor yang ada, tetap saya anggap bermanfaat. Sejak lama, semua pasien yang datang ke klinik saya periksa kadar vitamin D-nya. Dari kadar vitamin D, saya bisa tahu apakah orang ini mengonsumsi suplemen atau tidak. Banyak yang masih percaya, untuk apa suplemen? Cukup makan dengan baik, berjemur, dan berolahraga, pasti vitamin D akan naik. Itu semua bohong. Ada syaratnya agar kita bisa mensintesis vitamin D dari sinar matahari di Indonesia. Meskipun negara kita berada di garis khatulistiwa, sintesis vitamin D paling efektif saat matahari sedang terik, katakanlah sekitar jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Anda perlu terpapar selama lebih dari 20 menit dengan area sendi-sendi besar seperti bahu, panggul, dan lutut terbuka. Dan Anda harus melakukannya setiap hari selama 20 menit. Bisakah Anda melakukannya? Sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela tidak bisa mensintesis vitamin D. Petani di desa yang sesekali datang ke kota juga banyak yang kekurangan. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan memakai topi caping dan menutupi seluruh tubuh. Jadi, tanpa suplemen, hampir semua orang akan kekurangan vitamin D, juga vitamin B kompleks, dan lainnya. Ilmu kedokteran konvensional hanya tertarik pada makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Mereka hanya menyarankan rasio konsumsinya. Itu ibarat bensin untuk mobil. Tanpa bensin, mobil tidak akan jalan. Itu sudah pasti. Tidak perlu dibicarakan lagi. Apa yang bisa kita katakan pada orang yang tidak makan? Yang kita inginkan adalah menjadi sehat, bukan? Kunci kesehatan ada pada mikronutrien, vitamin, mineral, dan sejenisnya. Itulah yang seharusnya Anda periksa. Ini ibarat oli mesin pada mobil. Hal yang membuat tubuh kita sakit, berkarat, dan mengalami peradangan kronis adalah radikal bebas. Karena kita hidup dan bernapas, radikal bebas pasti terbentuk. Tetapi kita harus mengelolanya. Yang menetralkan radikal bebas adalah kemampuan antioksidan. Periksalah seberapa baik kemampuan antioksidan tubuh Anda. Yang memangsa virus seperti corona atau menekan kekambuhan kanker adalah sistem imun kita. Periksalah seberapa kuat sistem imun Anda. Setidaknya hal-hal dasar seperti ini harus diperiksa. Saya selalu menekankan, jangan bangga jika tidak punya gejala. Penyakit pada awalnya memang tidak bergejala. Ketika gejala muncul, anggap saja kondisi sudah tidak bisa kembali normal sepenuhnya. Oleh karena itu, saat tidak ada masalah, kita harus menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat dan jangan lupa melakukan medical check-up. Biasanya orang menunda-nunda dan enggan melakukannya. Sampai akhirnya datang surat tagihan atau peringatan dari BPJS Kesehatan. Karena terpaksa, akhirnya mereka berbondong-bondong melakukan check-up di bulan Desember.
Saat itu, karena terlalu banyak orang, konsentrasi para pemeriksa mungkin akan sedikit menurun. Jika dilakukan saat tidak terlalu ramai, Anda bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih akurat. Jadi, jangan melakukannya di saat-saat terakhir. Ada banyak pusat medical check-up, tapi yang mahal belum tentu yang terbaik. Untuk pemeriksaan yang membutuhkan keahlian khusus, seperti endoskopi atau USG, keterampilan dan pengalaman pemeriksa sangat penting. Kalau tes darah, siapapun yang mengambil sampelnya, hasilnya akan sama karena dianalisis oleh mesin. Tetapi USG, hasilnya bisa berbeda tergantung sudut pandang pemeriksa. Endoskopi juga tergantung pada seberapa berpengalaman dokternya. Jadi, akan jauh lebih baik jika dilakukan oleh dokter yang berpengalaman, misalnya spesialis radiologi atau spesialis penyakit dalam.